Selamat datang di podcast PHP Indonesia untuk 15 April 2022. Gimana kan? Udah 10 hari lebih kita puasa ya bagi yang menjalankannya. Semoga kita bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan tahun ini sampai selesai. Dan bagi podcast PHP Indonesia untuk minggu ini, seperti biasa kita akan membahas berita-berita seputar PHP, kemudian artikel-artikel menarik, serta library pilihan setiap minggunya. Yang pertama datang dari Laravel, ya. Laravelnews.com mewartakan bahwa Laravel 9.8 dirilis tanggal 13 April 2022 kemarin. The Laravel team release 9.8 dengan accessing default dari data yang diambil dari Eloquent model. Ada banyak sekali fitur-fitur baru yang dipersembahkan di Laravel 9.8. Di antaranya Form Helper yang sekarang ada function alt ya. Kemudian ada fitur untuk mengallow jika custom log level di exception itu mau ditambah. Setelah itu ada fitur namanya Discover Anonymous Blade Component yang ada di additional part. Kemudian set factory method dan lain-lain ya. Semuanya bisa dibaca di release notes Laravel 9.8 ya. Silahkan bagi yang memiliki project menggunakan Laravel 9, silahkan bisa diupdate sekarang. Berita kedua datang dari CMS sejuta umat, WordPress. Setelah 2 minggu yang lalu merilis WordPress 5.3.2, sekarang WordPress tanggal 12 April 2022 kemarin merilis WordPress 6.0 beta 1, di mana sebentar lagi WordPress 6 akan dirilis dalam beberapa minggu ke depan ya. Yang ada di WordPress 6.0 beta 1 ini ada di antaranya yang pertama, cara menginstal dan activate. Untuk menikmatinya ya, silakan menginstal WordPress beta tester plugin, kemudian download beta version dari laman yang ditentukan, dan menggunakan WP-CLI untuk melakukan update ke versi tertentu ya. Silahkan pilih satu dari tiga cara di atas. Oke. Sementara itu untuk WordPress 6.0 final release-nya akan dirilis tanggal 24 Mei 2022 mendatang, jadi masih cukup lama, masih 6 minggu ke depan ya. Dan iterasi di 6.0 ini antara lain ada fitur style switching, template option, kemudian ada multi select ketika memilih beberapa blok, kemudian retain style ya, kemudian ada pattern di beberapa tempat khususnya yang conditioning di beberapa template begitu, kemudian fitur list view, ada refine design tool ketika membuat color panel, transparency option dan lain-lain, kemudian ada beberapa blok baru seperti comment, read more, no result, post author, biografi, avatar blog dan lain-lain. Semuanya bisa dibaca dan silahkan menikmati dengan menggunakan satu di antara tiga cara ini ya kan ya. Kemudian berita selanjutnya datang dari framework Symfony, salah satu framework PHP terbesar di dunia, bahwa pada Symfony 6.1 itu ada fitur namanya local switcher ya, local switcher. Nah, dalam artikel yang ditulis dan diterbitkan di blog symfony.com, ditulis oleh Om Javier Eguiluz, kita akan membaca dan menyelami salah satu fitur penting yang ada di Symfony 6.1, yaitu local switcher ya. Local switcher. Jadi silakan bagi juragan-juragan sekalian yang memiliki aplikasi yang membutuhkan interface dalam beberapa bahasa dan khususnya menggunakan Symfony bisa mencoba fitur ini. Nah, untuk selanjutnya, artikel selanjutnya tentang implementasi coding ya di dalam PHP itu sendiri. Ada dua terminologi yang akan dibahas di artikel ini, yaitu dry versus wet. Dry itu apa? Dry itu don't repeat yourself, artinya jangan menulis sesuatu berulang kali ya. Don't repeat yourself. Kemudian yang kedua, wet itu adalah write everything twice. Write everything twice ya.
kenapa dry ini terminologinya cukup banyak digunakan ya. Dry, don't repeat yourself. Ada beberapa keuntungan, diantaranya maintainability, readability, reuse, dan cost ya. Jadi keuntungan yang pertama mudah di-maintain, kemudian yang kedua mudah dibaca, kemudian yang ketiga mudah digunakan ulang, yang keempat lebih murah ya. Don't repeat yourself. Sedangkan kontradiksi atau terminologi selanjutnya, paradigma coding selanjutnya itu adalah write everything twice, dimana kita akan menulis sebuah function itu bisa lebih dari satu kali. Nah, kenapa? Nah, banyak sekali orang yang tidak menyukai dua terminologi kedua ini yang namanya write everything twice, tapi itu adalah sangat wajar bagi para pemula. Jadi kalau kita konsep OOP-nya sudah kuat, pasti kita akan jauh dari terminologi kedua, yaitu write everything twice. Bagi yang ingin mendalami, silahkan baca artikelnya, di link ada di description ya. Kemudian artikel ketiga adalah tentang bagaimana mengimprove performa Laravel dan Docker yang jadi satu. Kita diterbitkan di forum dev.to. Yang pertama di antara tipsnya ya, yang pertama cek masalah DNS, kemudian instalasi PHP Opcase, kemudian menggunakan Nginx dan beberapa option penting, dan yang terakhir menggunakan Docker Thing ya. Silahkan dicermati artikelnya, linknya ada di description box di bawah. Artikel terakhir untuk minggu ini datang dari postsrc.com tentang 5 tool gratis para developer Laravel yang harus dimiliki oleh para developer Laravel. Sebagai resume, cepat saja. Yang pertama adalah Laravel Valet atau Laragon. Kemudian yang kedua adalah PHP Storm. Yang ketiga PHP Monitor. Oke. Yang keempat Table Plus, yang kelima Expose. Nah, secara singkat saja ya, Laravel Valet adalah sebuah development tool yang hanya tersedia di macOS dan bisa mempercepat pekerjaan kita membuat aplikasi yang berbasis Laravel ya. Karena di sana sudah ada PHP, Nginx, MySQL, dan beberapa tool lain. Kemudian yang kedua tadi PHP Storm. PHP Storm adalah salah satu IDE terbaik bagi developer PHP. Kemudian ada tool namanya PHP Monitor. Ya, adalah sebuah tool yang bekerja sangat indah sekali dan kompak dengan Laravel Valet dan menampilkan apa yang ada di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di status bar ya. Lihat contohnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah Table Plus. Table Plus ini adalah cross platform database management. Jadi yang butuh manajemen database tapi cross platform, bisa Windows dan Mac OS, bisa coba Table Plus. Dan yang ketiga adalah Expose ya. Ini adalah tool untuk mengekspos project kita keluar ya. Hampir mirip seperti ngrok ya, tapi lebih cepat. Mengekspos website lokal dengan secure tunnel. Oke, masuk ke segmen selanjutnya. Di minggu ini saya memilih salah satu package atau library terbaik yang mungkin bisa digunakan di project-project juragan-juragan sekalian, yaitu Roach PHP, sebuah kumpulan toolkit untuk melakukan web scraping dengan PHP dan sifatnya framework agnostik, artinya bisa dipakai di framework apapun, dan kalau memang menggunakan Laravel justru lebih cocok lagi. Dan yang terakhir adalah PHP IDS, sebuah intrusion detection system menggunakan PHP. Semua linknya ada di description box. Dan segitu saja podcast minggu ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.